BMR, kita kali ini mau cerita-cerita nih, apa sih bedanya BMR dengan 30 Days Living Young ya kan? Nah, langsung aja yuk kita cerita-cerita apa sebenarnya perbedaannya dan bagaimana teman-teman bisa memilih yang cocok ya, Di? Ya, Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gimana sih caranya memilih yang cocok? Yuk, silakan PPT-nya di-share. Oke, teman-teman di sini pasti sudah banyak yang mengenal tentang BMR karena beberapa juga malah ikutan coaching BMR semalam ya. Boleh nggak saya lihat sebentar di kolom chatnya teman-teman? Sebenarnya BMR itu apa sih? Seperti apa programnya? Kalau sudah ada yang tahu boleh share di kolom chatnya sebelum kita memulai di pagi hari ini. Ada kolom chatnya dikasih lihat dong. Sebenarnya BMR itu menurut teman-teman programnya kayak gimana sih? Mau lihat dong. Teman-teman yang ikut semalam BMR dong, kasih tahu dong. Sebenarnya program BMR tuh apa sih yang dilakukan? Ada yang mau kasih contoh gitu? Gak apa-apa lah ya, kita ngobrol-ngobrol aja di iya. pagi ini kita diskusi-diskusi aja yuk. Karena pasti udah banyak yang tahu. Badan kita di riset, isi piring diperhatiin. Thank you Citina, Kakak Sonia. Biasakan diri dengan Iya, pola hidup yang betul. sehat. Bukan cuma Bukan cuma makan makan kenyang. kenyang. Kakak-kakak yang lain ada yang mau kasih pendapat BMR itu? Kak Kathleen, program yang mengubah pola makan dan pola hidup sehat. It's okay, asik, asik, asik. Baik, kalau gitu sebelum kita memulai, kita mau cerita-cerita tentang gaya hidup anti racun bersama dengan Ningsi Haren. Itu yang mau kita cerita. Kenapa anti racun? Supaya lebih analoginya lebih gampang ya teman-teman ya. Apa sih sebenarnya racun yang kita maksud saat ini nih apa? Yuk kita lihat yuk. Sebenarnya racun yang kita maksud saat ini ada berbagai macam banyak banget racun yang sekarang berada di sekeliling kita. Kita lihat ya, silahkan. Next. Silahkan nextnya. Yes. Jadi racun di sekeliling kita tuh ada banyak. Contohnya, mohon maaf ya, tapi memang pada kenyataannya obat-obatan dan antibiotik itu memiliki banyak efek samping untuk tubuh kita sendiri. Saya ambil contoh itu aja. Rokok juga menjadi racun yang sangat berbahaya yang dapat memicu terjadinya kanker paru-paru. Stres. Di sini boleh saya tanya, ada yang tidak stres? Kalau saya sih tidak stres karena saya punya oil yang living. Dia Begitu stres langsung hirup oil yang living, ya kan? Langsung bisa termanage dengan baik. termanage dengan baik. Tapi banyak banget ya zaman sekarang ini kalau kita lagi ngomongin healing, lagi ngomongin stres, banyak banget yang relate ya kayaknya ya dia. Iya. Lagi jadi gaya hidup jangan-jangan stres ini, lagi melanda. Nah, terus yang banyak lagi tersangkut dengan kita, yang sangat relate dengan kita itu adalah household chemical. Banyak Yes. bahan-bahan kimia pembersih di rumah yang menggunakan bahan kimia itu juga adalah pemicu jadi racun di tubuh kita. Sesimpel kita kurang tidur, guys, sesimpel kita kurang tidur tuh bisa jadi racun loh di tubuh kita. Semalam dong ya, Kak? Iya dong, kita semua semalam kurang tidur ya. Baru Tapi karena pagi-pagi kita semua pada minum Indonesia, pagi-pagi udah segar udah kan. ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita terkena sinar matahari tanpa menggunakan sunscreen, itu juga bisa menjadi racun. Kenapa? Karena semua yang tadi kita lagi omongin, baik itu antibiotik, baik itu obat-obatan dengan efek sampingnya, rokok, stres, alkohol, kemudian bahan pembersih rumah tangga yang banyak kimianya, virus, bakteri, itu akan menjadi radikal bebas di tubuh kita, kayak di gambar di samping ini. Ketika dia jadi radikal bebas, dia akan merusak sel kita. Next, silakan yuk. Ketika radikal bebas yang tadi jadi racun itu sudah merusak sel, maka yang terjadi apa? Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa terjadi di tubuh kita. Kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kita lebih cepat menua. Banyak diabetes, cancer, kemudian penyakit jantung kronis. Itu semua dimulai gara-gara terjadinya radikal bebas yang merusak sel kita. Akhirnya kita jadi penyakit. Radikal bebasnya berasal dari mana? Dari racun tadi, guys. Dari obat-obatan, antibiotik, dari UV, dari obat-obat bahan-bahan kimia, dari stres, dari kurang tidur, semuanya itu akan bikin sel radikal bebas. Radikal bebasnya banyak. Selnya rusak, jadilah penyakit. Semoga cukup jelas ya sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sampai sini cukup jelas, saya boleh melihat di kolom chatnya deh. Di kolom chatnya boleh bilang cukup jelas, baru kita mau lanjut. Kalau cukup jelas, boleh dong teman-teman dilihat di kolom chatnya kalau sudah cukup jelas. Jelas. Citina thank you. Yang lain-lain, Kak Kathleen. Oke, jelas ya Kak Teh Westi. Hai Bu Lidiana, Kak Vita. Oke, lanjut ya kalau gitu ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya. Penangkal racunnya apa gitu kan? Apa penangkal racunnya? Kan kalau kita
kena racun yang harus dilakukan adalah harus ada penangkal racun, harus ada penawarnya. Karena tubuhnya udah kena racun nih yang kayaknya susah dihindari ya. Ya. Nah, kalau udah ada racun, penangkalnya apa? Penawarnya apa? Yuk, mari kita lihat di slide berikutnya. Penawar racunnya, penangkal racunnya apa? Karena tadi itu yang digambar di sebelah kiri saya ya, selnya sudah rusak karena adanya radikal bebas. Kenapa selnya rusak? Sebenarnya sel yang rusak itu karena dia kehilangan molekul, teman-teman. Jadi tadinya dia tuh berteman. Jadi sel itu biasanya dia punya teman molekul itu berpasang-pasangan gitu ya. Tapi dia kehilangan molekulnya karena radikal bebas tadi udah kehilangan teman. Contohnya, mohon maaf ya kalau saya yakin sih di sini nggak ada contoh ya. Tapi contohnya dia jomblo deh. Misalnya kalau orang masih sendiri, belum punya pacar, mereka kan suka cari pacar tuh. Kenapa? Sukanya berpasang-pasangan. Manusia ini adalah hidup sosial gitu. Jadi kalau dia kehilangan pasangannya, dia misalnya baru putus atau masih jomblo, dia pasti sedih dan pengen punya pasangan baru. Nah, yang tadinya kehilangan pasangan inilah yang jadinya merusak. Jadinya dia akan berusaha nyari pasangan kemana-mana. Yang terjadi adalah sel yang sehat jadinya rusak karena yang ini, yang si racun radikal bebas ini berusaha banget untuk ngambil pasangannya gitu. Makanya pertanyaan sekarang, penangkal racunnya apa? Harus dikasih pasangan. Jangan sampai pasangannya nggak tepat ya kan? Iya, Kayak dicari yang dicarilah tepat. pasangan yang tepat supaya yang tadinya sendirian ini, yang merusak ini, kepengen mencuri pasangan orang gitu ya, dia tuh pengen nyuri pasangan orang. Makanya sel-selnya yang sekitarnya jadi rusak karena dicuri pasangannya sama si satu ini. Tadi aku pengen ngasih analogi sih, tapi nggak enak analoginya. Pokoknya yang ini merusak pasangan lain, jadinya pasangan sel-sel lain yang udah berpasangan rusak, yang ini merusak yang lain. Jadi bagaimana caranya? Caranya supaya nangkal racun yang tidak berpasangan ini harus dikasih pasangan yang tepat. Apa itu pasangan yang tepat? Itulah antioksidan, teman-teman. Itulah cara kerja antioksidan. Dia akan ngasih pasangan yang tepat supaya yang ini, yang tadinya merusak mengambil pasangan orang, akhirnya jadi diem karena dia udah dikasih pasangan. Sejauh ini kakak-kakak cukup jelas nggak ya tentang antioksidan? Kenapa dia jadi penangkal racun? Boleh saya lihat di kolom chatnya. Kalau cukup jelas, enak nih menjelaskan ke belakangnya. Hai Citina, sudah jelas ya? Teman-teman yang lain sudah cukup jelas belum ya tentang analogi si pasangan racun ini? Boleh saya lihat di kolom chatnya. Kalau sudah cukup jelas, saya mau lanjut. Jelas banget. Untung bukan saya ngomong ya, apa ya? Iya, macam pelakor kak, jadi ngerusak rumah tangga orang gitu kan. Makanya dia harus dikasih pasangan nih, supaya dia diam gitu. Nah, itulah si antioksidan yang akan bisa ngasih pasangan. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut ya. Nah, antioksidan ini adanya di mana? Jangan yang diingat pelakornya ya, Citinda ya. Yang diingat pokoknya yang si pelakor ini loh, merusak orang lain karena dia pengen punya pasangan. Jadinya sel kita rusak, akhirnya kita sakit. Nah, yang ini harus dikasih pasangan yang tepat supaya dia nggak ngambil pasangan orang lain lagi gitu. Pasangan yang tepatnya namanya antioksidan. Yuk, next yuk. Antioksidan itu adanya di mana? Di ningsi-aret. Jadi saya nggak akan bicara panjang lebar tentang ningsi-aret ya. Yang jelas, ningsi-aret itu adalah sudah diuji di laboratorium. Dia adalah pasangan deh gue ngomongnya. Dia adalah antioksidan yang kuat. Makanya dia akan bisa jadi penangkal racun di tubuh kita karena antioksidannya dia kuat. Udah diuji di laboratorium. Nah, pertanyaannya, terus gimana cara saya memanfaatkan ningsi-aret? Ada dua cara. Apa caranya? Next. Teman-teman boleh pilih lewat program BMR atau program 30 Days Living Young. Semoga sampai saat ini jelas ya teman-teman kenapa kita mau cerita tentang BMR sama 30 Days Living Young. Karena kita mau cerita penangkal racunnya adanya di ningsi-aret, antioksidannya kuat. Lewat program apa? Silakan dipilih, atau mungkin teman-teman justru harus pilih dua-duanya. Bisa dikombinasikan. Nah, nanti kita lihat ya gimana mau kombinasikannya. Yuk kita ngomongin BMR yuk. Sebentar, semoga ya. Saya semoga dalam waktu 10 menit selesai. Next. BMR itu intinya gini teman-teman. BMR itu intinya ningsi-aret dan gaya hidup sehat. Supaya tubuh kita bisa di-reset. Kalau saya biasanya ngasih contoh, kita nge-reset handphone aja sering ya di palingan baru berapa lama kita udah nge-reset handphone kita supaya dia kerjanya bagus lagi. Terus saya sudah hidup 45 tahun, kalau nggak pernah di-reset tubuhnya
ya kerjanya pasti nggak bagus, kerjanya pasti melambat. Makanya teman-teman harus di reset tubuhnya. Handphone aja kamu reset, masa tubuh kamu nggak kamu reset? Nah, reset tubuh kamu pakai apa? Pakai Ning Red sama gaya hidup sehat. Nah, kita bahas satu-satu ya, Ning Rednya dulu ya. Gimana caranya BMR lewat Ning Red dan gaya hidup sehat bisa ngereset tubuh kamu? Makanya namanya body metabolic reset. Yuk, next yuk kita cek dulu BMR ya. Jadi, untuk Ning Red caranya teman-teman minum Ning Red dalam waktu 21 hari. 6 saset di 3 hari pertama, 3 saset di 6 hari berikutnya, 2 saset di 12 hari berikutnya. Duh, gue pusing ya Kak. Maksudnya apa ya Kak? Nah, kalau ngereset tubuh dengan Ning Red dalam 21 hari, kan racunnya tadi udah banyak tuh teman-teman ya kan? Ceritanya teman-teman inget ya, racunnya udah banyak. Antioksidannya datang supaya ngasih pasangan ke molasi free radical tadi. Gimana caranya dia mau ngasih pasangan? 21 hari antioksidannya diminum penangkal racunnya teman-teman. Cara minumnya silakan nextnya. Cara minumnya hari pertama kan 21 hari nih supaya di racunnya pada semuanya di penawar racunnya kerja, si antioksidannya kerja 21 hari guys. Hari pertama sampai ketiga minumlah 2 saset Ningxia di pagi hari, 2 saset Ningxia di sore hari sebagai snack, 1 saset Ningxia sarapan 1, snacking 2, snacking sore 2, makan malam 1. Jadi intinya 6 saset hari pertama sampai hari ketiga. Makan pagi 1, snack pagi 2, snack sore 2, makan malam 1. Lalu hari berikutnya gimana? Yuk silakan. Hari berikutnya bukan 6 ya teman-teman, hari berikutnya 3. Hari keempat sampai hari ke-9 3. 1 di snack pagi, 1 di snack sore, 1 di makan malam. Lalu 12 hari berikutnya, hari ke-10 sampai hari ke-21 gimana? Yuk silakan next. Hari ke-10 sampai ke-21 2. Snack pagi 1, snack sore 1. Jadi 6 hari, 3 hari 6, lalu berikutnya 3, lalu hari ke-10 sampai ke-21 2. Dah, itu caranya minum ningsianya supaya penangkal racunnya jalan. Tapi teman-teman, penangkal racun si antioksidan ini supaya dia kerjanya maksimal harus dibantu juga. Dibantunya dengan apa? Next silahkan. Dengan gaya hidup sehat. Apa aja sih gaya hidup sehat yang mau kita ceritakan dalam program Body Metabolic Reset? Ada 4. Makannya tadi teman-teman udah jelasin tuh karena semalam pasti udah banyak yang tahu ya tentang gizi seimbang dari Bu Rita. Betul. Makannya harus benar. 2, olahraganya harus benar. Untuk teman-teman yang ikut BMR nanti akan ada olahraga yang cakep itu di hari ketiga, which is hari Senin minggu depan. Hari ini kita ngomonginnya tentang antioksidan, ya. Terus udah gitu stresnya harus dikontrol dan tidurnya juga harus benar. Yang ini yang mau kita bahas sebentar ya. Jadi body metabolic reset itu intinya Ning Red, gaya hidup sehat. Ning Red udah dibahas. Gaya hidup sehatnya ada 4. Makan, kemudian olahraga, tidur, sama kontrol stres. Kita bahas sebentar ya, pelan-pelan ya. Silahkan berikutnya, makan. Makannya harus kayak gimana? Yuk, next. Gampang banget teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah ikut BMR, pasti sudah tahu cara makannya semalam. Untuk teman-teman yang belum ikut coaching BMR, silahkan ikut di batch berikutnya. Atau yang paling gampang, isi piringku aja deh teman-teman. Itu udah gampang banget. Jadi piring dibagi menjadi 4 bagian kayak gini. Makanan pokok itu maksudnya karbohidrat ada di 2/3 ya. 2/3. Lalu 2/3-nya isinya sayuran. Kemudian itu berapa ya buah-buahan? 1/4 gitulah ya buah-buahan. Pokoknya teman-teman lihat lah. Ya, jadi kayak gini. Makanan pokok, sayur, buah, lauk pauk dibagi piringnya. Ini udah isi piringku yang paling sehat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi harus ada karbohidrat, sayur, buah, dan protein. Ya, baginya gimana Kak? Dibagi aja tuh piringnya kayak gambar yang di sini. Ya, itu yang makan. Sekarang yang olahraga. Next, olahraganya gimana? Jadi ada 4 ya pola makan sehatnya, pola olahraga sehat. Olahraganya gampang juga kok teman-teman, nggak ribet di BMR itu sangat tidak ribet. Olahraganya gimana? Next, olahraganya usahakan aktif bergerak minimal 150 menit atau 7.000 langkah per hari. Boleh dihitung pakai ini, atau boleh teman-teman hitung pakai handphone juga bisa. Atau bergeraknya 150 menit. Jadi itu gampang banget. Atau teman-teman juga bisa latihan fisik minimal 30 menit setiap sesinya per minggu 2 kali. Itu aja olahraganya. Jadi jangan teman-teman pikir olahraganya harus ke gym setiap hari. Boleh.
olahraganya harus pilates setiap hari, boleh. Tapi kalau memang teman-teman tidak punya kesempatan itu, lakukan yang ini, aktif bergeraknya. Berarti aktif bergerak kalau misalkan di rumah sehari-hari misalnya melakukan kegiatan di rumah, udah terhitung aktif bergerak ya. Yang penting nggak Aktif. mager ya. Iya, yang penting tidak mager, kemudian ada waktunya dan teratur. Waktunya 150 menit dilakukan 2 kali seminggu. Itu harus begitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi makan sudah, olahraga sudah. Tadi ada lagi tuh, 2 lagi. Next. 2 lagi adalah tidurnya harus cukup, teman-teman, untuk bisa mendukung supaya si penangkal racun tadi kerjanya bagus. Silakan berikutnya. Tidurnya itu harus cukup. Mari kita lihat berikut ini. Next. Jadi teman-teman, kalau kita tidurnya kurang baik gitu ya, kalau kita tidurnya kurang dari 6 jam, yang terjadi kita akan fat loss-nya 50%, muscle loss-nya 60%. Jadi intinya, kalau kita kurang tidur, lemak kita tidak terbakar. Yang terbakar bisa-bisa adalah ototnya, intinya gitu ya. Terus apa lagi yang terjadi? Yuk, next. Yang terjadi, kalau tidurnya kurang dari 6 jam, teman-teman itu punya hormon di dalam tubuh kita. Hormon lapar namanya grelin, hormon kenyang namanya leptin. Yang akan terjadi di dalam tubuh kalau kita tidurnya kurang dari 6 jam, hormon laparnya yang keluar lebih banyak daripada hormon kenyangnya. Meaning, teman-teman akan ngerasa lapar. Makanya orang bilang, lo kalau orang tidur lo jadi gemuk lo. Karena ini. Karena hormon laparnya yang tinggi, jadi pengennya makan melulu. Udahlah makan melulu, lemaknya nggak dibakar, yang dibakar ototnya. Kalau otot tadi bakar, itu akan menurunkan imun tubuh kita, kita jadi mudah sakit. Nanti itu berbeda lagi ya, edukasi tentang pembakaran otot ini. Lalu kemudian apa yang terjadi lagi? Silakan berikutnya. Kalau teman-teman tidurnya kurang dari 7 jam, ini fakta mengatakan imun sistem kita turun. Akhirnya kita berisiko terserang penyakit. Makanya tidur itu harus cukup, nggak boleh kurang dari 6 jam. 6 sampai 7 jam itu sudah yang terbaik lah tidur gitu ya, teman-teman ya. Risikonya ini, yang ada bisa gampang gemuk dan gampang sakit kalau tidurnya kurang. Tapi gimana caranya supaya tidur saya bisa oke gitu ya, dan tidurnya harus nyenyak? Silakan berikutnya. Jadi caranya tips tingkatkan kualitas tidur. Silakan. Satu, rutinitas tidurnya harus terjadi. Tidur, kalau teman-teman boleh usahakan tidur dan bangun di jam yang sama. Kalau sekarang saya misalnya jam biologisnya udah pasti kurang lebih jam 10 udah ngantuk banget, udah harus tidur. Jam 9 tuh udah harus tidur. Jam 4 pagi saya pasti udah bangun. Karena mau olahraga asik. Jadi jam 4 pagi mau nggak mau apapun yang terjadi tuh kayaknya udah gitu, udah nggak bisa tidur lagi karena udah terset tidur di waktu yang sama, bangun di waktu yang sama. Hindarin kafein dan alkohol sebelum tidur. Apalagi tips tingkatkan kualitas tidur. Next, lingkungan tidurnya juga harus diciptakan yang baik. Handphone jangan pernah ada di dekat teman-teman, jadi jauhkan handphone. Ciptakan lingkungan tidurnya yang nyaman, handphone yang nggak ada di dekat kita. Gelap, kalau teman-teman masih mau yang terang silahkan, tapi yang jelas gelap. Itu jauh lebih oke karena otot-otot di mata kita tuh akan lebih rileks ketika kita gelap. Nextnya, relaksasi sebelum tidur. Nah, ini bisa membantu dengan essential oil. Essential oilnya apa? Kita lihat yuk berikutnya yuk, Kakak Westi yang PR banget tidurnya nih. Udah dikasih ya tips tidur yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur, lalu apa yang bisa membantu? Teman-teman tahu nggak, berdasarkan penelitian, kalau kamu minum Ningsia Red, waktu tidurnya rata-rata 21 menit lebih lama dibandingkan orang yang tidak minum Ningsia Red. Itu sudah uji coba kepada manusia. Apalagi sih tips tingkatkan kualitas tidur, oilnya apa? Bisa lavender, kamu oles di pergelangan tangan dan juga di pelipis. Apalagi, kamu boleh pakai bergamo. Bergamo tuh bisa untuk bantu tidur loh. Kamu boleh tetes di tisu basah, di tisu atau langsung teteskan di dekat bantal kamu gitu ya. Itu akan bikin positive vibes. Jadi ya kamu lebih tenang karena menghirup bergamonya di bantal kamu. Next, apalagi tips tingkatkan kualitas tidur? Diffuse frankincense. Frankincense itu bisa bikin kamu lebih nyaman, lebih calm, lebih tenang. Di diffuse pada waktu mau tidur. Mehong ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kemarin yang beli paket dapat free. Iya, ada nggak? Yang beli paket dapat free frankincense Illuminate yang kemarin kita ya, Illuminate. Nah, itu makanya digabungin dengan frankincense. Jadi tenang, di diffuse. Apalagi ya yang bisa bantu tips tingkatkan kualitas tidur? Yileng-yileng. Kamu bisa hirup sampai 1 sampai 2 tetes.
Kamu akan jauh lebih calming dengan yeleng-yeleng dan itu bantu kamu untuk tidur. Satu lagi kayaknya ya. Ada lagi? Oh udah. Oke, jadi teman-teman untuk meningkatkan kualitas tidur kamu boleh pilih Ningxia Red, lavender dioles, bergamot ditetes, Oh, satu kemudian lagi. frankincense di diffuse, ylang-ylang dihirup, atau vetiver dioles di tulang punggung. Ini sih udah inilah ya, Kalau vetiver udah langsung pingsan gak sih? udah pingsan itu kayak tranquil loh. Jadi benar kalau frankincense kamu oles di tulang punggung udah lah itu habis itu kamu langsung pingsan, langsung nyenyak banget tidurnya gitu ya. Ini tips tingkatkan kualitas tidur. Baik, kita akan masuk ke yang berikutnya. Tapi sebelum masuk saya boleh tahu nggak teman-teman dari tadi perhatiin nggak ya? Jadi BMR itu intinya minum Ningxia sama gaya hidup sehat. Kita udah bahas 3. Apa aja yang kita bahas gaya hidup sehat nih? Boleh saya tahu di kolom chatnya dong. Saya bentar lagi udah mau selesai, saya langsung serahkan ke kakak Dian. Tapi sebelumnya, boleh tahu nggak? Ada 3 gaya hidup sehat yang kita lakukan di BMR. Apa aja? Tadi saya udah jelasin. 3 doang. Boleh saya tahu, saya tunggu ya, teman-teman ya. Yeay, Kakak Ruri, thank you. Olahraga, makannya seimbang, tidur cukup. Makan, olahraga, tidur. Yeay, Kakak Vita, thank you ya. Betul. Makan, olahraga, tidur. Teh Westi, thank you. Lalu satu lagi apa? Masih ada satu lagi ya Kak Sonia ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Satu lagi. Yang terakhir adalah, silakan. Kak Jovita, Makpu, makasih ya. Yang terakhir adalah kontrol stres. Jadi, gimana caranya kita kontrol stres? Dan kenapa harus kontrol stres? Next. Kenapa ya? Karena akibat dari stres itu ada banyak. Ketika kita stres, stres itu akan memicu emotional eating. Jadi banyak orang yang termasuk saya sebenarnya, ketika saya stres, saya mencari, kan tubuh manusia itu gitu ya. Kalau stres, kita harus cari sesuatu yang bikin kita jadi nyaman. Banyak orang termasuk saya salah satunya. Kalau saya stres, saya pengennya nyaman. Nyaman ya dengan makan makanan yang saya suka. Sayangnya, si radikal bebas yang tadi banyak itu teman-teman, bikin kita makan makanannya yang kalorinya tinggi. Itu nggak enaknya. Makanya kata orang jangan stres-stres lu. Kalau stres itu bikin apa namanya, bikin lo tambah gemuk. Itu benar. Jadi bukan cuma kata orang, oh kok masuk sih kalau stres kayaknya gue kurus deh. Nggak semua. Karena ada beberapa orang yang kalau stres, dia no kakak Cari Dera, bakso. nyarinya bakso, rujak, es, kopi, manis-manis, gurih-gurih. Iya. Jadi carinya, oh, kakak Citra, kalau stres saya cari ribut memang, terutama dengan dia. Untung ada partner ribut ya. Kalau nggak ada partner ributnya, justru saya stres teman-teman. Jadi saya harus ribut sama si Citra ini memang. Oke, jadi jangan stres-stres teman-teman. Karena akibatnya gampang gemuk karena craving makanan berkalori tinggi. Next, apa aja sih kalau kita stres? Kortisolnya naik. Jadi ketika kortisol kita naik, gampang banget tubuh kita nyimpan lemak di perut. Akhirnya yang dinamakan stress belly itu adalah perutnya menggemuk karena stres. Kenapa? Kortisol itu bikin penyimpanan lemak lebih banyak di daerah perut. Next, apalagi yang akibat dari stresnya? Stress belly bekakan tidurnya jadi terganggu kan kalau kita stres kan, kita nggak bisa tidur kan. Akhirnya apa? Hormonalnya terganggu. Akhirnya apa? Metabolisme tubuh kita terganggu. Akhirnya kita gampang mudah stres, membuat kita gampang terkena penyakit. Lalu apa lagi? Aktivitas fisiknya berkurang. Kenapa? Karena Kakak Ria kalau stres cari promo. Dapat kan Kakak Ria kan? Lagi ada promo apa kita hari ini? Nah, terus udah gitu motivasinya olahraga jadi berkurang kalau stres. Akhirnya kita malas olahraga, energinya nggak keluar. Nah, jangan sampai ya stres-stres kayak gini ya guys ya. Pertanyaan berikutnya gimana dong Kak Alisa supaya ada tips untuk stres-stresan ini? Silakan. Tipsnya untuk managing stres adalah olahraganya harus teratur. Karena olahraga ini sebenarnya yang bikin mood kita jadi bagus. Sebenarnya natural stress relief itu olahraga loh teman-teman. Jadi jangan malas olahraga. Begitu stres ingat aja, oke gue mau lari, lari dari kenyataan hidup. Enggak juga, bukan gini ya. Kalau stres jangan lari dari kenyataan hidup. Larilah di treadmill atau larilah di sekitar rumah gitu ya. Karena dia akan bikin mood kamu jadi bagus, meningkatkan level energi. Next, gimana managing stress? Mindful eating, perhatikan ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita itu kalau pengen makan bukan karena lapar fisik, tapi karena lagi stres. Jadi harus lebih mindful. Perhatiin sinyalnya sekarang si tadi hormon gremlin tadi itu sebenarnya bikin sinyal kita ke otak beneran lapar nggak? Kalau kita nggak lapar fisik,
Lebih baik kita hati-hati. Berarti bukan waktunya makan. Ya, jadi mindful terhadap lapar dan kenyang. Si hormon gremlin tadi itu baik-baik diperhatikan di sinyalnya di otak. Next. Lalu hobi. Nah, aktivitas yang bikin rileks dan bahagia tidak selalu harus vacation ke tempat-tempat mahal. No. Lakukan aktivitas yang bikin kamu rileks. Kalau kakak Dian apa yang aktivitas bikin rileks? Olahraga sih Kak Nah sebenarnya. kan, tadi kan olahraga Iya. itu yang bikin kamu bisa lebih mood boosting ya. Mhm. Kalau aku ternyata aku love language aku tuh ini Kak, berpelukan. Nah, jadi sampai rumah tuh gue rasanya langsung bahagia gitu, ngelihat keluarga, pelukan sama keluarga, karena memang ada hormon yang bisa bikin kita bahagia gitu ya. Kak Asri tuh aktivitas sama YL bisa rilis Asik, asik, asik. Kalau drakor Esti, sambil drakor sampai terakhir. Teman-teman kasih tahu dong. Gue kan sama dia udah kasih tahu. Aku sukanya bahasa love language aku pelukan. Jadi kalau aku stres aku peluk anak aku sama suami aku. Kalau kalau kalian, lagi stres aku banyak olahraga. iya. Kalau teman-teman apa? Ada yang drakoran, ada yang aktivitas sama YL. Aduh, kakak Asri suka sekali. Yang lain boleh lihat nggak? Quality Quality of of time. Dengan apa time. kakak Eva? Cerita dong quality of time-nya apa? Kakak-kakak yang lain cerita dong. Apa yang membuat kamu rileks dan bahagia? Cari deh hal-hal yang bikin kamu rileks sama dan bahagia. Ciria, Ciria, Citina, Citina. Nih ada nih di sini nih. Ngapain kira-kira kalau lagi stres? Tidur juga bisa bikin Ba- relax sih. banget, banget. Apalagi udah capek banget. Belanja, Kakak Bella. Kakak Bella. Belanja yang living kan pastinya kan. Kakak Rani baca buku katanya sambil ditemenin. Joget Joget. Joget. Oh, Citina suka ini Oh, nyulam. Cintina suka ngulang, nyulam. Bisa bikin puzzle, window shopping. Beli juga nggak apa-apa Cintina, beli YL ya. Kakak Cinta sama Kristi, Joy. oh, nonton Netflix, bang drakoran, baca Oh, ada buku beresin olahraga awal. juga kan. Aduh, Ciria selalu dibaca buku dia. Dengar Beresin musik OL. sambil nyanyi kenceng-kenceng. Kamu nih Roh, saya setuju. Bu Lidiana nonton baca Baca novel, novel. setuju juga. Main game, Kak Jovita Saya lo main juga game suka. apa? Saya juga suka main game. Kalau anak saya Roblox yang pasti. Kalau aku Candy Crush ya. Ya, Candy Crush. teman-teman banyak hal yang bisa kamu lakukan. Carilah hobi kamu, carilah hal yang bisa bikin kamu bahagia gitu ya. Kalau lagi stres, silakan nextnya. Nextnya stress reduction teknik dengan meditasi, yoga, deep breathing, essential oil. Kita lihat yuk essential oilnya apa? Next, essential oilnya adalah silakan. Yang pertama, pastinya essential oil yang terdapat di dalam Ningsia Red. Karena Ningsia Red itu sudah terbukti teman-teman, sudah diminum sama 60 orang, terus 60 orang itu mengatakan 23% mengurangi stres harian. Itu kenapa dari tadi itu kita ngomongin Ningsia Red terus gitu ya. Nextnya apa lagi? Stress away pastinya, hirup ya. 1 sampai 2 tetes ini selalu ada di mobil aku untuk menghindari stres ketika macet-macetan. Karena kan nggak mungkin di tengah macet gue pulang gitu ya, memeluk anak dan suami nggak mungkin ya. Jadi, stress away. Next, diffuse joy. Joy. Tadi ada yang cium Ada, juga ada. tadi stresnya. Siap-siap di mobil ya untuk teman-teman yang suka macet-macetan, stress away sama joy. Lalu apa lagi? Oh, ini dia, peace and calming. Oles di pergelangan tangan, belakang telinga. Namanya aja udah peace dan calming. Begitu pakai, langsung damai dan calm. Berikutnya. Nah, ini dia, tranquil. Aku sejujurnya ya Kak Dian, kalau pakai tranquil, olesnya di sekitar jantung ya guys. Bisa mengurangi stres. Begitu habis pakai tranquil, karena stresnya berkurang, langsung Iya, tidur deh. jadi tidur sih. Ya, Jadi tranquil. oke. Jadi kesimpulannya teman-teman silahkan. Gizi seimbang, makan, olahraga, tidur, stres, semua sama pentingnya. Lalu teman-teman gabungkan dengan Ningsia, jadilah body metabolic reset. Terima kasih. Silakan Kakak Diana. Oke, setelah tadi Kakak Lisa dengan BMR-nya, Body Metabolic Reset, nah sekarang saya akan bercerita tentang 30 Days Living Young. Ini namanya Resolution Reset. Oh, Jadi, reset juga ya? riset juga sebenarnya. Kalau misalkan kakak-kakak bertanya-tanya, terus udah gitu habis setelah 21 hari saya ngapain lagi nih? Apakah saya stop di situ? Itu kan apakah minum Ningsia-nya harus stop? Jangan stop Kakak Lisa. Jadi gimana Kak? Jadi Cerita. kita punya
program namanya 30 Days Living Young ini dirancang untuk kakak-kakak yang mau upgrade gitu ya. Setelah kita badannya di reset, kalau misalnya kakak-kakak mau upgrade, nah langsung aja kita lanjutin dengan 30 Days Living Young gitu ya. Dan kebetulan ini adalah program yang memang kita lakukan globally teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pergi kemanapun di seluruh dunia dengan teman-teman yang living yang lain, ini akan melakukan 30 Days Living Young. Oke. Gitu ya, semuanya akan sama gerakannya gitu ya. Di next dulu. Nah, ini adalah komponen dari 30 Days Living Young, teman-teman. Sebenarnya komponennya mirip-mirip dengan BMR. Iya ya. Ada Indonesia gitu ya, sesuai Betul. dengan pilihan level. Nanti kita bercerita tentang levelnya apa saja gitu ya. Lalu ada olahraganya juga sesuai dengan pilihan level gitu ya. Ada olahraga indoor, ada olahraga outdoor. Jangan lupa setelah olahraga ini ada pemulihan pasca olahraga gitu ya. Jadi badan kita harus relaxkan gitu ya. Lalu ada makan dengan gizi seimbang, sama komponennya dengan BMR ya. Lalu kalau misalkan tadi ada stress release ya dengan ada baca gitu ya, dengerin audio, ini bisa untuk kita upgrade untuk pengembangan diri gitu ya. Jadi setiap hari kita bisa membaca atau mendengarkan podcast misalnya. Betul. Nonton YouTube yang untuk pengembangan diri itu juga baik gitu ya. Jadi setiap hari kita upgrade gitu. Lalu jangan lupa minum air putih yang cukup. Itu yang paling penting gitu ya. Oke, nextnya. Nah, ini adalah pilihan levelnya. Jadi kan tadi ada level-levelnya nih, teman-teman. Di sini ada levelnya ya Kak ya. Ada beginner, ada intermediate, dan juga ada advance. Jadi teman-teman boleh pilih bebas levelnya. Kak, saya mau langsung ke level 3. Boleh? Bebas, boleh. Boleh. Level 4 Kak? Level 4 udah langsung advance banget kali. Oke, level 1, level 2, level 3 bebas mau pilih yang mana gitu ya. Kalau saran saya sih pilih dulu sesuai dengan aktivitas harian. Oke. Jadi pertama-tama kalau Kalisa aktivitasnya apa nih sehari-hari? Udah mulai olahraga atau belum? Olahraganya di pagi hari kalau aku. Makanya bangunnya jam 4. Bangunnya jam 4. Soalnya Kak Kalisa udah pernah BMR juga ya. Kalau pernah BMR, kalau misalkan mau stay di level tersebut gitu ya, pilihnya level 1. Tapi kalau misalkan Kak Kalisa mau upgrade, boleh pilih di level 2 atau level 3. Jadi nanti kalau teman-teman di sini yang sudah BMR 21 hari, hari ke-22-nya lanjut dong. Lanjut. Di level 1 atau level 2 aja. Jadi sebenarnya ini dua program yang berhubungan satu dengan yang lain ya Kak? Berhubungan sebenarnya. Untuk kalau misalnya kakak-kakak mau upgrade. Upgrade secara holistik gitu. Endurance yang mau di-upgrade, kekuatan fisiknya mau di-upgrade. Nah, ini langsung ke 30 Days Living-nya gitu. Jadi kalau misalkan kakak-kakak baru mulai, nah BMR dulu deh, yang lebih simpel dulu gitu ya. Setelah itu baru 30 Days Living-nya gitu ya. Nah, level 1 itu kalau kita sudah pernah BMR gitu ya, sudah pernah di-reset dulu tubuhnya gitu ya, tubuhnya udah bebas racun nih, baru kita mulai untuk level 1 gitu, terus dari gitu kita bisa naik ke level 2. Level 2 biasanya kalau misalnya kita punya akses ke pusat kebugaran atau kita sudah biasa berolahraga gitu ya, tiap hari tuh nggak berat gitu rasanya kalau kita olahraga setiap hari. Betul. Nah, boleh ke level 2. Terus dari gitu level 3, kalau olahraganya sudah tiap hari, terus dari gitu ada waktunya minimal sehari 1 jam. Itu level 3 ya? Itu level 3 gitu ya. Nah, untuk 30 Days Living yang ini memang teman-teman di sini kita lebih detail ya, karena memang kita mau upgrade, jadi komponen-komponennya juga lebih detail. Kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kiri gitu ya, level 1 itu dimulai dari 10 menit indoor workout. Jadi olahraga cuma 10 menit, 10 menit, lalu dilanjutkan 5 menit olahraga outdoor gitu ya. Jadi bukan cuma di indoor mungkin bisa angkat beban dan lain-lain gitu ya. Di outdoor mungkin dengan jalan 5 menit gitu. Setelah itu jangan lupa 5 menit recovery. Itu bisa komponennya misalnya yoga gitu ya, meditasi, relaksasi, itu bisa, atau tidur gitu, itu recovery juga. Jadi total 20 menit ya Kak? Total 20 menit. Gitu. Lalu jangan lupa minum air, terus gitu minum Ningxia-nya 1 saset, 2 ounce itu 1 saset yang 60 mili. Lalu gizi seimbang dan juga membaca 5 pages, 5 lembar per hari gitu ya. Terus dari itu kalau untuk level 2 naik lagi, yang tadinya 10 menit indoor workout-nya jadi 30 menit. Jadi lebih naik tuh 30 menit indoor, terus dari itu 15 menit outdoor. Jadi 45 menit ditambah 15 menit recovery-nya.
gitu. Jadi makin naik level, ini akan makin naik. Recovery-nya nonton-nonton drakor dan Netflix begini boleh nggak? Boleh, tapi sebenarnya semua ototnya harus relax. Iya, betul. Karena kan selama 45 menit teman-teman sudah olahraga nih, ototnya sudah tense banget ya. Udah workout gitu ya. Jadi kita harus relaksasi nih 15 menitnya gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat berendam di air es, itu juga bisa jadi recovery. Oke, baiklah. Boleh dicoba. Oke, baiklah. Boleh dicoba. Lalu karena kita olahraganya juga makin intens, kita juga perlu nih yang lebih banyak. Jadi untuk level 2 sehari minumnya 2. Oh, oke. Ya. Lalu naik ke level 3. Nah, level 3 ini yang memang yang sudah advance. Jadi olahraga indoornya sudah 45 menit. Olahraga outdoornya 30 menit. Lalu recovery-nya 30 menit. Berarti itu sudah lebih dari 1 jam tuh olahraganya. Benar. Gitu ya, sudah 1,5 jam lebih untuk olahraga. Nah, ini makanya level 3 kita sarankan untuk teman-teman yang memang sudah ada waktu tiap hari olahraga nih. Dan olahraganya memang sudah 1 jam gitu ya, biasanya 1 jam. Nah, ini untuk upgrade lagi boleh di level 3. Jadi untuk level-level ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sehari-hari dan tentunya sebelumnya itu aktivitasnya di mana gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja. Jadi boleh dong kalau misalnya ada orang sudah selesai 21 hari BMR, tapi dia masih memilih, aku kayaknya masih tetap pengen di level 1 deh. Boleh. Boleh. Sesuai dengan kemampuan dia untuk berolahraganya ya kan? Betul. Oke, next. Ya, nextnya. Kok jadi aku yang next? Udah cukup jelas kan ya teman-teman ya? Silakan ya pertanyaannya. Apa bedanya berarti ya BMR sama 30 days living yang nih Kakak Dian? Tolong jelasin dulu dong. Oke, ini kita bagi jadi beberapa parameter ya. Pertama tujuannya dulu. Kalau BMR memang untuk meriset metabolisme. Jadi tadi yang Kakak Lisa sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi kita tuh badan udah berpuluh-puluh tahun tidak diriset ya. Yuk kita riset dulu badan kita dengan BMR. Betul. Setelah badan kita diriset, mulai lagi dari performa yang optimal gitu ya. Kita bisa melanjutkan dengan 30 days living yang untuk meningkatkan performa fisik tubuh secara holistik. Jadi sekali lagi, BMR-nya dulu untuk mereset tubuh 21 hari, baru dilanjutkan dengan 30 days living ya. Oke. Waktu memulainya kapanpun bebas. Tidak ada waktu gitu ya. Kalau untuk 30 days living yang boleh setelah BMR selesai 21 hari baru dilanjutkan ya. Kalau misalkan mau langsung 30 days living-nya juga boleh. Tapi komponennya itu ya sebenarnya 30 days living-nya tuh lebih detail. Jadi biasanya nih Kak, kalau misalkan di Indonesia ya orangnya kan suka kadang-kadang suka mager kalau misalkan belum mulai healthy lifestyle. Nah, jadi BMR dulu yang lebih simple programnya. Kalau sudah biasa dulu, baru kita mulai dengan sesuatu yang lebih diatur gitu ya. Jam-jamnya dan komponennya juga lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Nah, lalu kalau untuk pilar dari program, karena untuk BMR itu memang untuk meriset metabolisme, untuk meriset badan, jadi komponennya tadi gizi seimbang, aktif bergerak, manage stres harian gitu ya, untuk perhatikan kualitas tidur dan juga jangan lupa minum air putih. Kalau untuk 30 days living yang karena memang untuk performa, meningkatkan performa gitu ya, jadi lebih ke gizi seimbang, olahraga, jangan lupa pemulihan, ada pengembangan diri dan juga tentunya minum air putih juga harus cukup yang penting gitu ya. Ditujukan untuk siapa? Nah, kalau BMR ini yang baru memulai gaya hidup sehat. Kalau jadi mau kita terbiasa dulu riset, tadi ya Kak. Untuk membiasakan diri dulu untuk masuk ke hidup yang lebih sehat. Gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau mencegah sindrom metabolik. Jadi kalau misalkan kita misalnya ada keturunan genetik gitu ya, kolesterol tinggi, misalnya tensi tinggi, diabetes, jangan menunggu sampai kita terkena sindrom metabolik, kita harus cegah dulu. Nah, kalau untuk mencegah kita pakai BMR. Betul ya. Nah, kalau untuk 30 days living yang ini untuk meningkatkan performa fisik gitu ya, untuk hidup yang lebih sehat dan juga lebih kuat. Tuh. Durasinya beda ya. Beda. Jadi pembedanya tuh cukup jelas sih sebenarnya ya. Yang satunya riset, yang satunya memang untuk performa. Nah, untuk durasi BMR cukup 21 hari dengan kebutuhan Ningxia-nya 60 saset. Kalau 30 days living-nya itu 30 hari. Nah, kebutuhan Ningxia-nya tergantung nih level mana yang dipilih. Kalau levelnya yang tadi yang level 1 30 saset. Oke, level 2 60 saset. Level 3 3-nya 90 saset. Dalam 30 hari.
Oke, Jadi tinggal dipilih aja yang mau pilih mana? level mana. Kalau Kalisa milih level yang mana? Kayaknya level 4. Yes. Sombong, mohon maaf. Kalau kakak mau level yang mana? Kalau Tanya udah dong, mulai tanya nanti dong. dia living yang atau mau ada yang baru mau mulai BMR? Boleh, boleh, boleh. Sharing dong kakak-kakak. Sharing dong Aku baru kakak-kakak. mulai BMR. Aku mau, setelah BMR aku mau level 1 atau aku mau level 2. Boleh dong sharing dong kak, supaya kita jelas juga nih di sini dari responnya teman-teman di sini. Kalau aku masih di level 2. Oke, oke. Aku level 4, mohon maaf. Oh level 4 ya. Upeng sama BMR katanya. Ah, kakak Dera. Kak Dera udah ikutan belum sih Iya, BMR? kakak Dera udah pernah Udah BMR ikutan belum ya? BMR. 21 hari. Kalau belum ikutan, ayo dong kita ikutan yuk BMR. Kita semuanya udah BMR nih di kantor. Belum Kak? Boleh kak Dera. Boleh. Oke. Masih ambil pengen BMR. Sip, nanti bisa dilanjutkan ya. Kalau sudah bisa BMR boleh mulai. Oke. Asik. Yuk. BMR lanjutan mencapai berat badan ideal. Oke. Sip. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Kak Nadia, mau dijawab dulu nggak, Iya, Kak Nadia? iya, iya. Mau dijawab Nggak dulu? apa-apa, langsung jawab dulu aja. Untuk teman-teman yang hamil dan menyusui. Ya, untuk teman-teman yang untuk hamil dan menyusui, nah sebenarnya tergantung lagi sih Kak, bisa pilihan keduanya, tergantung dari kondisi badannya masing-masing. Karena sebenarnya kalau untuk hamil dan menyusui kita fokusnya beda ya. Ya, Fokusnya bukan untuk meriset ataupun untuk menaikkan performa. Jadi lebih baik untuk mengoptimalisasi kondisi Nutrisi. tubuh kita, Ya. nutrisi gitu ya kalau selama hamil dan juga menyusui. Programnya pasti akan berbeda antara mau pilih BMR atau 30 days living yang itu programnya beda. Yang penting sebenarnya ninshanya Kak. Betul. Yang boleh diikuti sebenarnya ninshanya, komponennya semuanya boleh diikuti, cuman disesuaikan lagi dengan kondisi tubuhnya. Jadi boleh mulai dengan BMR, tapi ini juga disesuaikan minum ninshanya ya Kak, karena lagi hamil, jadi boleh konsultasi ke dokter OB-GYN-nya gitu ya. Makan gizi seimbang sangat dianjurkan. Betul. Tidur yang cukup juga sangat dianjurkan. Betul. Gitu ya. Olahraga pun lagi hamil juga sangat dianjurkan. Beberapa cari olahraga yang cocok untuk orang-orang hamil ya Kak. Untuk ibu hamil mungkin jalan kaki gitu ya. Itu yoga hamil juga sekarang udah banyak. Pilates misalnya boleh. Bahkan dianjurkan loh oleh dokter untuk tetap olahraga selama hamil. Sama manage stress juga sebenarnya oke. Jadi sebenarnya pilar BMR itu masuk untuk ibu hamil atau menyusui, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Itu boleh konsultasi dengan dokter OB-GYN-nya. Betul. Silakan konsultasi dulu untuk ninshanya juga ya Kak, supaya mendapatkan dosis yang tepat. Yes. Kita lanjut dulu? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kombinasikan antara BMR dan juga 30 days living yang, ternyata kita bisa nextnya kita bisa mewujudkan kita yang lebih sehat dan bebas racun selama kurang dari 4 bulan. Siapa yang mau bebas racun kurang dari 4 bulan? Saya. Aku sih mau. Teman-teman yang di rumah, aku boleh tanya siapa yang mau bebas racun kurang dari 4 bulan? Saya. Aku. Yang lain di rumah boleh tanya. Westi mau, Kak Nur Cahyani. Ada lagi? Masa cuma 2? Yeay, semuanya mau. Ternyata waktunya tidak diperlukan waktu yang lama ya Kak, gitu ya. Gaya hidup kita perbaiki, betul. Ya kan? Kondisi tubuh kita juga kita perbaiki. Betul. Kondisi tubuh kita juga ada di kondisi yang prima, yang optimal. Itu dalam kurang dari 4 bulan Kak. Ternyata gitu. Tapi nggak berarti setelah 4 bulan terus stop ya gaya hidup sehatnya ya teman-teman. Tetap dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kita sudah BMR, biasanya nggak bisa lepas gaya hidupnya. Benar nggak teman-teman yang udah BMR? Ada nggak di sini yang udah BMR terus udah gitu sampai sekarang masih terikut gaya hidupnya? Walaupun udah 21 harinya. Ada tuh Argentina. Yes, benar kan? Ya. Masih nempel gitu, udah mendarah daging. Jadi memang pasti gaya hidup sehatnya tetap harus dilanjutkan. Tapi yang dimaksud dalam slide ini adalah untuk teman-teman yang baru pertama kali meriset tubuhnya dan meningkatkan performa tubuhnya, itu kamu bisa dapatkan bebas racunnya dalam waktu kurang dari 4 bulan. Setelah 4 bulan, lanjut karena gaya hidup sehat harus dilakukan seumur hidupnya. Yes. Oke, kira-kira sampai di situ. Oke, silakan end slide-nya. Teman-teman ada yang mau bertanya kah tentang BMR dan 30 days living yang ini? Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom chatnya. Semoga sih sudah cukup jelas ya. Boleh ditampilkan end slide dulu.
Silakan teman-teman. Kalau aku sih udah cukup jelas. Kalau teman-teman ada yang masih belum cukup jelas, silakan. Ya, Ya. ada yang mau bertanya kah? Oh, Oke, ada ini cakep pertanyaan. nih. Kalau ditambah belum, bagaimana konsumsinya paling baik kapan? Silakan Kak Lisa. Kalau ditambah belum ini lebih bagus banget. Lebih bagus sekali. Gimana ya ngomongnya? Oh, bagus banget lah. Pokoknya aku jadi bingung sendiri ya kalau ceritanya. Oke. Kalau ditambah belum, ini bagus banget teman-teman. Belum itu kan cuma 1 kali dalam sehari ya. Kenapa? Kok 1 kali aja sih Kak? Karena kondisinya si belum sudah 10.000 miligram kolagen yang sudah terhidrolisa peptid kolagen yang diambil dari marin gitu, dari ikan-ikanan. Makanya belumnya tinggal ditambahkan. Tergantung di mana teman-teman lagi melakukan BMR. Di pada hari pertama atau pada hari ke 1 sampai kan sudah ada dikasih bimbingannya ya. Yang jelas sebelumnya teman-teman minum 1 kali sehari di antara makan siang atau makan malam setelah makan. Kenapa setelah makan? Untuk memastikan untuk teman-teman yang memiliki perut sensitif, dia masih tetap aman karena belum agak sedikit asam rasanya kalau teman-teman sudah merasakan. Jadi kalau ditambah belum, kamu akhirnya mendapatkan tubuh yang sehat dan kulit yang cantik. Yes. Semoga cukup jelas ya Kak Nur Cahyani. Oke, Kak Rani, mengkonsumsi Ningsia waktu puasa besok. Asik banget ini, asik banget ini. Biar mana nanti kita sesuaikan kali Kak ya, untuk Betul. puasa ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang ikut batch coach Yang batch 3, 3. nah nanti kita sesuaikan semuanya karena lagi bulan puasa ya. Nah, Teman-teman lagi puasa. kalau untuk teman-teman yang lagi Burani nih lagi puasa, gimana dong minum Ningsianya? Kita ngomongin minum Ningsianya dulu ya. Minumlah pada saat sahur dan setelah berbuka pada saat makan malam. Jadi tetap teman-teman minumnya setelah makan untuk Ningsianya. Kenapa? Untuk memastikan untuk teman-teman yang memiliki sensitivitas terhadap perutnya itu bisa aman gitu ya. Kalau teman-teman untuk yang sudah terbiasa banget minum BMR, saya sangat menyarankan 2 saset sehari, tetap 2 saset di sahur dan kemudian di setelah berbuka. Kalau teman-teman ingin meningkatkan jadinya 4 itu masih oke. Karena di BMR pun beberapa hari pertama 6 saset gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman mau pada porsi yang normal, 1 saset setelah makan di sahur, 1 saset setelah makan di berbuka. Oke. Oke, Kakak Dera. Kalau kita itu apa ya? Kalau kita, ada yang ingin memulai 30 harinya lebih dulu. Oh, maksudnya 30 days living yang-nya. Kakak Dera, ya tadi disesuaikan dengan kondisinya ya, dan juga tujuannya. Tadi kan tujuannya berbeda ya. Kalau misalkan tujuannya memang mau menaikkan performa tubuh, boleh langsung ke 30 days living yang. Tapi kalau misalkan saya mau riset dulu nih karena metabolisme saya misalnya udah mulai lambat misalnya, nah boleh ke BMR. Jadi tinggal dipilih. Atau teman-teman yang sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat, ya langsung aja ya ke 30 days living-nya. Tapi kalau teman-teman yang masih pengen, kayaknya aku mau membiasakan diri dulu deh hidup sehatnya, ke BMR dulu boleh. Ya. Kakak Westi, Teh Westi, aduh, lebaran OTW glowing. Kak Tati, kalau pas puasa minum Ningsia berasa segar, nggak ngantuk kan, tenaga, baterai, energizer, bener banget. Jadi tadi minumnya ya teman-teman boleh pilih 1, tapi yang jelas mohon setelah makan, 1 pada saat pagi hari, lalu 1 lagi setelah makan malam ketika baru berbuka. Ya. Kalau teman-teman mau tingkatkan, 2 juga boleh. Ya.